Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pisdu Limaran, NIM 2403010148 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kajian atau paper saya yang berjudul Kesesatan Berpikir. Kajian ini membahas bagaimana kesalahan dalam penalaran logis atau yang disebut logical fallacy yang dapat mempengaruhi cara kita berpikir, berdebat, dan mengambil keputusan terutama di era media sosial saat ini. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap kesesatan berpikir dalam kehidupan sehari-hari, saya melakukan wawancara singkat dengan salah satu mahasiswa di Undana. Mari kita simak sama-sama hasil wawancara berikut ini. Perkenalkan, saya Pisdu Limaran, mahasiswa dari Prodi Ilmu Administrasi Negara semester 3. Di sini kakak bisa perkenalkan sedikit. Saya Yohanes Arendra, angkatan besar saya Yohanes Arendra, saya dari Prodi Ilmu. Sini keluar. Saya perkenalkan, nama saya Friendly Hemi. Kami saya Friendly dari Prodi Ilmu. Saya mau minta bantuan, sedikit mau memberikan pertanyaan kepada kakak tentang kesesatan berpikir. Menurut kakak kesesatan berpikir itu apa? Kalau menurut saya, kalau kita bicara soal kesesatan berpikir, kita bicara soal cara berpikir yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kenapa? Karena berpikiran sesat itu artinya berpikir yang tidak sesuai dengan kenyataan objektif, atau istilahnya itu pemikiran yang sifat itu subjektif, pemikiran yang sensasional. Artinya itu apa yang kita pikirkan itu tidak benar-benar sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Kalau menurut kakak, kalau saya kesesatan berpikir itu seperti pemikiran terbelakang, yang anti terhadap perubahan, tidak mau berpikir untuk lebih maju, lebih berkembang. Oke, baik. Coba kakak berikan contoh kesesatan berpikir yang terjadi di lingkungan kampus. Kalau contoh kesesatan berpikir yang terjadi di dunia kampus itu banyak. Saya ambil contoh misalkan kalau kita melihat situasi politik di NTT atau di dunia kampus misalnya, kita bicara soal persoalan kampus, di mana sambil contoh kenaikan UKT. Tetapi di situ itu kita memikirkan soal kenaikan UKT itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau kita berbicara soal kenaikan UKT secara berkuar-kuar, tetapi pada kenyataannya itu bahwa kenaikan UKT itu tidak benar-benar melonjak terlalu tinggi, atau orang menganggap bahwa kenaikan UKT itu tidak terjadi. Tetapi di sisi lain yang terjadi di lapangan, yang terjadi secara objektif, UKT itu benar-benar naik. Nah, sementara subjektif pandangannya kita itu berbeda, yang artinya bahwa apa yang kita pikirkan tentang UKT itu berbeda yang terjadi di lapangan. Kalau menurut kakak, kalau saya mencoba kecil dalam perkuliahan, khususnya di dalam kelas. Misalnya begini, teman-teman mahasiswa datang ke kampus, tunggu dosen, tapi dosen tidak masuk. Di sisi lain mereka senang, padahal itu pemikiran terbelakang. Di sisi lain, kalau dosen tidak masuk, lebih memilih pulang, lebih memilih dulu santai-santai, tidak mau belajar. Coba kakak berikan bagaimana cara mengatasi kesesatan berpikir seperti ini. Kalau cara yang paling menurut saya untuk mengatasi cara berpikir atau kesesatan dalam berpikir itu tidak bukan melalui membaca buku. Lalu kemudian selain kita membaca buku, kita dituntut untuk berpikir, dan kita itu memperbiasakan diri untuk berbicara sesuai dengan kenyataan. Misalnya kebudayaan kita itu mulai dari kebiasaan kita sehari-hari yang budayanya terbelakang, lalu kemudian memperbiasakan diri untuk membangun budaya yang lebih maju. Satu-satu yaitu membaca buku. Membaca buku itu sebagai salah satu solusi yang menurut saya paling ampuh untuk mengatasi cara berpikir yang sesat. Lalu kemudian juga dalam berpraktek itu kita harus sesuaikan. Anak berpraktek yang
salah dan mana praktek yang lain. Karena kita berangkat dari cara berpikir, berangkat dari praktek itu akan membentuk kita punya cara berpikir. Kalau menurut saya menyambung dari yang tadi keadaan di dalam kelas dari itu selesalnya kan mungkin ada dosen yang ada kesibukan yang tidak bisa dihindari dan tidak masuk kelas. Di situ mahasiswa jangan berpikir supaya manfaatkan ruang-ruang yang ada untuk diskusi, baca buku, belajar. Jadi belajar itu tidak harus berpatokan dalam kelas. Oke, baik, yang terakhir kakak bisa berikan pesan dan kesan kepada mahasiswa yang mungkin sedang menonton video penjelasan saya. Kalau pesan dari saya, khususnya untuk mahasiswa yang batas ini, bahwa membangun budaya yang bagus seperti menghindari kesehatan dalam berpikir itu sangat penting. Diharapkan kepada mahasiswa untuk melatih diri atau membangun budaya yang bagus supaya meninggalkan cara berpikir yang sesat. Sebab kita sebagai mahasiswa itu sebagai orang yang terdepan atau sebagai front dalam negara, di mana kita adalah agen perubahan atau orang terdepan untuk membangun suatu negara. Maksudnya kawan-kawan yang belajar soal administrasi negara, kesehatan dalam berpikir adalah penyakit dalam tubuh mahasiswa itu sendiri. Maka untuk perlu untuk dihindari. Saya pesan untuk mahasiswa undangan dan fisik khususnya itu manfaatkan waktu ruang yang ada sebaik mungkin supaya sebagai masyarakat ini manfaatkan waktu yang ada supaya belajar sebaik mungkin, karena waktu yang kita punya di kampus tidak sebanyak waktu di luar sana, waktu kita senang-senang. Oke, baik, terima kasih banyak atas waktunya. Baik, langsung saja. Yang pertama, latar belakang dan tujuan. Manusia dikenal sebagai makhluk rasional, artinya kita memiliki kemampuan berpikir logis untuk membedakan mana yang benar dan mana yang keliru. Namun, dalam kenyataannya, banyak orang gagal menerapkan logika dengan tepat, sehingga muncul berbagai kesesatan berpikir. Menurut Murnir 2008, kesesatan berpikir adalah kekeliruan dalam proses penalaran yang membuat kesimpulan tampak meyakinkan, padahal sebenarnya salah. Fenomena ini semakin meluas di era digital yang disebut post-truth society oleh Melchintry 2018. Itu masyarakat di mana emosi dan opini lebih dominan dibandingkan fakta. Yang berikut pengertian kesesatan berpikir. Menurut Irving M. Copy 2016, dalam Introduce to Logis, kesesatan berpikir adalah argumen yang tampak logis tetapi sebenarnya tidak memenuhi kriteria logika yang benar. Sementara Aristoteles dalam Sophistical Revolution membaginya menjadi dua jenis besar, yaitu yang pertama, kesesatan formal, yaitu kesalahan yang terjadi karena struktur logika tidak tepat. Saya ambil contoh, jika hujan maka jalan basah. Jalan basah berarti hujan, padahal bisa saja jalan basah dikarenakan disiram air. Yang berikut, kesesatan informal, yaitu kesalahan yang terjadi karena isi atau konteks argumen tidak relevan. Misalnya menyerang pribadi, menggunakan emosi, atau mengalihkan isu.